Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zulwahyudah. Di sini saya akan menjelaskan terkait ringkasan materi sesi 1 sampai 7 dari mata kuliah Pendidikan Agama. Berikut adalah daftar isi dari masing-masing submateri yang akan dibahas kali ini. Untuk yang pertama yaitu prinsip kaidah agama. Prinsip kaidah agama berisi tentang falsafah dan ajaran-ajaran agama serta fungsi cara menjalani hidup berdasarkan pandangan agama. Kemudian, filsafat beragama. Filsafat beragama memiliki beberapa poin utama. Yang pertama yaitu filsafat membantu mengambil sikap yang terbuka dan kritis di era modernisasi seperti sekarang. Kemudian, filsafat merupakan sarana untuk menggali kembali kekayaan kebudayaan, tradisi, dan filsafat di Indonesia serta mengaktualisasikannya. Jadi, filsafat sebagai sarana untuk menggali kembali kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian, sebagai kritik ideologi, filsafat mendeteksi adanya ketidakadilan atau pelanggaran martabat dari HAM yang masih terjadi. Karena filsafat sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kemudian, filsafat merupakan dasar yang paling luas untuk berpikir kembali secara kritis dan dalam kehidupan intelektual bangsa. Kemudian, yang terakhir, filsafat menyediakan dasar dan sarana diadakannya dialog antar agama yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia terdiri dari beberapa agama dan dengan menggunakan filsafat tidak hanya tertuju kepada satu agama saja. Kemudian fungsi filsafat ada dua, yaitu secara sistematis dan juga historis. Untuk sistematis yaitu metode untuk menangani masalah-masalah dalam manusia, sedangkan historis yaitu menanggapi serta belajar dari jawaban yang ditawarkan oleh para filosof atau pemikir sebelumnya. Kemudian ada cara beragama, ada tiga, ada empat, yaitu tradisional, yaitu cara beragama berdasarkan tradisi yang ada dari nenek moyang, leluhur atau orang sebelumnya. Kemudian formal, berdasarkan formalitas di lingkungan. Rasional, berdasarkan penggunaan rasio sebisanya dari setiap individu. Kemudian metode pendahulu, yaitu cara beragama menggunakan akal dan hati di bawah wahyu. Jadi orang yang beragama melalui metode ini akan selalu memahami dan menghayati ajaran agama dengan ilmu, pengamalan, dan juga dakwah. Kemudian sesi yang kedua yaitu filsafat ketuhanan dan prinsip agama. Agama adalah suatu fenomena yang selalu hadir dari dalam sejarah umat manusia, bahkan sejak manusia itu ada, fenomena agama telah lahir. Kemudian fungsi agama bagi kehidupan ada sebagai sumber moral, sumber informasi tentang masalah metafisika, kemudian memberikan bimbingan rohani baik saat suka ataupun duka, dan juga sebagai sumber pedoman hidup dan mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan dan makhluk lainnya. Kemudian prinsip agama ada tiga, yaitu prinsip keadilan, prinsip ihsan, dan prinsip berbuat baik kepada kaum kerabat. Adil bermakna sesuai pada porsinya dan bermakna seimbang dalam seluruh aspek. Sedangkan ihsan adalah melakukan suatu kebaikan yang memiliki makna lebih baik dan lebih tinggi daripada adil. Jadi misalnya kalau adil kita disakiti, kita berhak untuk membalas, tapi dengan ihsan jika kita memaafkan maka itu lebih baik. Kemudian sumber ajaran agama mengacu pada agama yang dianut dan diyakini secara pribadi dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan juga toleransi. Kemudian sesi yang ketiga yaitu hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Hakikat manusia diciptakan semata-mata untuk beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam Al-Quran menurut pandangan Islam, yaitu Wama khalaqal jinni wal insi illa liya'budun, dan tidak kami ciptakan manusia dan jin selain untuk beribadah. Kemudian martabat manusia dalam beragama, yaitu prinsip kebebasan beragama yang mempunyai kecenderungan dekat dengan Tuhan, kemudian dikaruniakan pembawaan yang mulia dan bermartabat. Jadi orang yang memiliki agama memiliki martabat yang mulia, kemudian mempunyai kesadaran moral, dan jiwanya tidak akan damai kecuali dengan mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tanggung jawab manusia dibagi menjadi dua, yaitu sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi, khalifatul fil ard, atau sebagai hamba, yakni taat dan tunduk kepada perintah Tuhan Yang Maha Esa, menggambarkan diri dan menjalankan aktivitas dengan berpedoman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian konsep kemanusiaan.
konsep kemanusiaan. Kemanusiaan menurut Profesor Hendrik menjelaskan bahwa kemanusiaan adalah sistem pikiran dan tindakan yang memberikan perhatian berdasarkan nilai dan kepentingan. Jadi kemanusiaan dan martabat itu hakikatnya sama, yaitu melekat pada diri manusia dan merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian, ilmu pengetahuan yang bertujuan membuat manusia lebih manusiawi adalah humanisme. Humanisme bisa diartikan sebagai paham dalam aliran-aliran filsafat yang hendak menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia. Kemanusiaan adalah sumber hukum moral, karena agama adalah petunjuk kebenaran. Pada abad ke-19, humanisme dipandang sebagai perilaku politik sosial yang ditunjukkan memenuhi kebutuhan lembaga politik. Sedangkan pada abad ke-20, humanisme sudah menjadi cita-cita yang universal yang sudah dianggap penting oleh masyarakat modern dan itu dibuktikan pada dasarnya di HAM telah ditemukan di sebagian besar konstitusi yang ditulis pada Perang Dunia Kedua. Kemudian kemanusiaan adalah hukum. Jadi asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum yang berlaku bagi semua aspek kehidupan. Jadi kemudian kemanusiaan itu menjadi asas dari peraturan dibuatnya hukum. Kemudian kemanusiaan sebagai asas. Apa perbedaan asas dan juga peraturan? Jadi asas adalah sebuah dasar pemikiran, sedangkan aturan adalah peraturan yang real. Asas adalah ide atau konsep, sedangkan aturan adalah penjabaran dari ide tersebut. Kemudian asas tidak mempunyai sanksi, tetapi aturan memiliki sanksi. Nah, asas kemanusiaan juga ditetapkan sebagai hukum ada di pasal 6 ayat 1 dan juga UU nomor 39 tahun 1999. Kemudian kerukunan antar umat beragama. Makna kerukunan antar umat beragama, kerukunan adalah keadaan hubungan sesama manusia yang dilandasi toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati. Kemudian pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah untuk memberdayakan toleransi secara bersama baik di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat. Kemudian, mengedepankan kerukunan. Ajaran Islam memiliki moralitas universal dan menggalang pemahaman serta mengembangkan sikap moderat yang dimana moderatisme adalah sikap keberagaman yang memberikan ruang bagi orang lain untuk hidup. Kemudian unsur kerukunan yaitu kesediaan untuk menerima, kesediaan untuk membiarkan orang lain mengamalkan agama, dan kemampuan untuk menerima perbedaan dengan rasa senang saat orang lain menjalankan kekhusyuan. Kemudian trilogi kerukunan antar umat beragama yaitu kerukunan intern atau di dalam agama yang sama, kemudian kerukunan antar umat beragama misalnya forum lintas agama, dan kerukunan antara pemuka umat beragama dengan pemerintah. Kemudian Islam adalah rahmatan lil alamin, agama yang dibawa Rasulullah untuk sebagai penyempurnaan risalah Nabi terdahulu dan tidak akan dan seharusnya membawa dan mengembangkan misi kedamaian bagi seluruh alam, bukan hanya eksklusif pada kelompok Islam. Nah, di dalam Islam terdapat 3 ukhuwah Islamiyah, yaitu 3 ukhuwah Islam. Ini ukhuwah Islamiyah yaitu hubungan persaudaraan karena sama memeluk agama Islam, ukhuwah ihsaniyah karena sesama manusia, dan ukhuwah watoniyah yaitu didasarkan pada hubungan satu agama satu negara yang sama. Kemudian konsep dasar hukum agama, hukum adalah sesuatu yang berisi tentang aturan baik perintah atau larangan dan apabila dilanggar akan memiliki sanksi yang tegas. Kemudian sumber hukum adalah sumber untuk menaati aturan hukum. Sumber hukum dalam agama Islam ada 3, yaitu Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada Allah kepada Nabi Muhammad dan merupakan pedoman pertama bagi umat Islam. Kemudian hadis merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan. Sedangkan ijtihad adalah berusaha sungguh-sungguh memecahkan masalah saat tidak ada ketetapan baik di Al-Quran atau hadis. Kemudian sumber hukum agama Kristen Katolik yaitu Kitab Injil dan Bible yang dinamakan Alkitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sedangkan dalam Kristen Protestan yaitu kitab suci-nya sama seperti kitab suci Alkitab di Kristen Katolik, tapi dengan penyebutan nama Injil dan diambil dari Perjanjian Baru. Kemudian sumber hukum agama Hindu ada 2 kelompok yaitu kitab Srukti dan kitab Smriti. Kemudian dalam agama Buddha ada Tripitaka yang berisi sabda dan ajaran Sang Hyang Buddha Gautama. Kemudian yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif agama.
Al-Quran dalam konteks sains, Al-Quran mengembangkan beberapa proses, yaitu memerintahkan kepada manusia untuk selalu mengenali dan meneliti alam sekitarnya, kemudian juga mengecek atau memerhatikan gejala-gejala alam, dan juga analisis terhadap fenomena alam. Itu tersirat dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 149 dan An-Nahl ayat 11-12. Kemudian ada sosok Al-Hawarizmi, adalah seorang cendekiawan Islam yang menulis berbagai gagasan baik dalam bidang matematika, astronomi, geografi, dan juga berbagai literatur Sanskerta dan Yunani, di mana Al-Hawarizmi adalah pencetus dari aljabar linear dan memiliki peran penting dalam matematika dan juga bidang ilmu komputer. Kemudian, Islam pernah menjadi ahli dan penemu di bidang sains pada masa klasik. Namun saat ini, uh, teknologi menempatkan negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim pada posisi pinggiran. Oleh karena itu, perlu diberikan kekuatan pada ilmu jihad, takwa, amal sahih, ditafsirkan dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya dalam perspektif dalam arti sempit. Jadi bisa kembali ikut pada pengembangan sains dan teknologi. Dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.